Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Suster Adriana YMY, akan menyampaikan renungan singkat dengan tema Tri Tugas Kristus. Mari kita awali renungan singkat ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau mengutus putramu ke dunia ini, agar kami boleh mengalami kasih dan kemuliaan-Mu dalam hidup dan pelayanan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk menjadi imam, nabi dan raja dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya akan memberikan renungan singkat dengan tema Tri Tugas Kristus. Tema ini direnungkan oleh Keuskupan Surabaya sepanjang tahun ini, dan juga kita dalami dalam masa pertemuan aksi puasa pembangunan di lingkungan kita masing-masing. Tugas pertama adalah sebagai imam. Kita tentu mengetahui bahwa imam itu bertugas untuk menguduskan. Dan Yesus untuk menguduskan kita semua, bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan seluruh hidupnya. Melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan untuk menghantar kita sampai pada kekudusan hidup. Kalau Kristus menguduskan kita melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya, maka tentu kita bertanya, bagaimana saya menguduskan orang lain dalam kehidupan sehari-hari? Tentu kita tidak harus mati seperti Kristus. Tetapi kita bisa menguduskan pertama-tama melalui kata, dan setelah kata, perbuatan. Melalui kata dan perbuatan artinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan, itu yang kita lakukan. Kalau itu kita buat dalam kehidupan harian kita, maka tentu orang yang berjumpa dengan kita akan mengalami bahwa Kristus hadir dalam diri kita masing-masing. Kita menguduskan diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mulai dalam keluarga yang terdekat. Kalau kata-kata kita bisa membawa orang untuk sampai pada kekudusan, lalu kemudian orang melihat dan mengalami perbuatan kita, maka orang akan memuji dan memuliakan Allah. Itu kita hadir sebagai imam yang menguduskan. Lalu sebagai nabi, ini tugas yang kedua. Seluruh hidup Yesus mewartakan Bapa di dalam kehidupannya. Bapa mengutus Yesus untuk mewartakan dan memperlihatkan kepada kita semua Bapa itu seperti apa. Dan seluruh hidup Yesus menjadi pewartaan kasih dan kebaikan Bapa di dalam kehidupannya. Maka tentu kita juga yang telah dibaptis menerima 3 tugas ini menjadi imam, nabi, dan raja. Maka sebagai nabi kita diharapkan untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Seringkali kita mendengar kata nabi adalah perpanjangan tangan Allah. Maka apa yang disampaikan oleh seorang nabi adalah kehendak Allah sendiri. Maka hidup kita pun harus demikian. Tugas yang ketiga adalah raja. Kita mengenal Yesus sebagai raja, bukan seperti raja yang ada di dunia ini. Tetapi raja di sini adalah
membawa kita semua pada kebenaran. Artinya, apa yang terjadi di surga harus kita hadirkan di dalam dunia ini. Itu raja. Yesus mengatakan, "Aku adalah raja. Kalau kerajaanku dari dunia ini, maka tentu pengikutku akan membela aku. Tapi karena kerajaanku bukan dari dunia ini, tetapi aku datang untuk mewartakan kebenaran." Maka seorang raja akan menghantar umatnya untuk mengalami kerajaan Allah itu di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu di mana ada pengampunan, di mana ada belas kasih, di mana ada pertobatan, di mana ada penerimaan. Itu yang namanya kerajaan Allah. Seseorang bersalah kepada saya dan datang minta maaf. Saya menghadirkan kerajaan Allah dengan mengampuni dan menerima orang itu, bukan menghukum. Maka Allah itu adalah raja yang selalu terbuka untuk menyambut anak-anaknya tanpa pernah mengadili dan menghakimi. Tetapi Allah akan selalu melupakan dosa dan pelanggaran kita karena kasih dan kerahimannya. Amin. Mari kita tutup renungan ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang berbelas kasih, melalui sakramen baptis, kami engkau angkat menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Berilah kami rahmat yang paling kami butuhkan, agar kami mampu menjadi imam yang dapat membawa umat kepada kekudusan, menjadi nabi untuk mewartakan kerajaan-Mu, dan menjadi raja kebenaran dalam hidup dan karya pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.